selamat sore teman-teman sobat Kepoinio. Kali ini kita berada di Ploso Gaden, Kecamatan Candioto. Ya, seperti teman-teman saksikan dan teman-teman bisa lihat belakang kita ini ada taman bonsai, yang dimana ini menjadi salah satu budidaya di Kabupaten Temanggung yang lumayan cukup menjanjikan di kalangan pecinta bonsai. Kali ini kita bersama dengan Bapak Sinten? Bapak Edi Setiawan dari Bima Jaya Bonsai. Oke, dan juga Bapak Slamet Musiman dari komunitas Kobra. nah, ini kita sudah bersama dengan bapak-bapak di depan ini yang menguasai terkait dengan apa itu bonsai dan berbagai macam jenisnya. Oke, kita lanjut, kita tanyain satu-satu. Kita ulik agar bagaimana teman-teman nanti mengerti bonsai itu seperti apa dan bagaimana keindahannya. Ini yang pertama saya tanya dengan Pak Edi, ya? Pak Edi dulu. Ya. Bagaimana Pak proses agar tanaman itu menjadi bonsai dan bisa menarik para pencintanya? Karena ini juga di samping keruwetan memeliharanya juga pencintanya juga nggak abal-abal ini Pak. Monggo Pak dijelaskan Pak. Ya, ini berkaitan dengan tanaman bonsai. Tanaman bonsai itu dasarnya itu tanaman dalam pot dangkal ya. Nah, itu butuh perawatan yang ekstra juga bagaimana ya, yang penting itu media tanam. Karena itu tanaman dalam pot, kita harus intensif dengan perawatan media tanam, termasuk penyiraman, juga pemilihan media tanam. Media tanam untuk bonsai yang baru tanam, stek, cangkok, apalagi yang kontes itu berbeda semua. Misalkan kalau dari tanam pertama itu dari stek atau cangkok, itu cocoknya di setiap daerah beda-beda. Kalau di sini mungkin pasir. Nah, nanti kalau yang dari biji mungkin ada aram sekam, campur pasir, campur tanah. Mungkin kalau bonsai yang sudah bonsai itu lebih cenderung ke pasir Malang. Oke. Ya. Untuk dari biji mungkin bisa dijelaskan Pak agar pemirsa nanti di rumah bisa mengetahui prosesnya. Oh ya, kalau dari biji itu pertama pemilihan biji ya, biji yang udah tua. Contoh di sini kan serut. Nah, kalau serut kita pilih pohon yang sehat, berbuah, buahnya matang berwarna kuning. Nah, kemudian kita petik atau udah jatuh, nah, nanti kita bisa dicuci terlebih dahulu, dicuci terus keringkan, sekitar 1 minggu kita tanam dengan media pasir yang bersih, pasir kali itu. Itu berarti bukan sembarang pasir ya Pak ya? Ya, bukan sembarang pasir. Kalau pakai pasir Merapi mungkin untuk kesuburannya kurang. Oh, ya. gitu, oke. Tadi kan ada ukurannya itu Pak? Ya, ukuran. Small sampai ke XL ya? Ya, XL. Kan, Pak? Ya. Kalau ukuran small itu ya ukuran berapa Pak? 5 cm sampai 12 ke bawah itu 12 mame. 12 ke bawah itu mame. Terus 12 ke atas sampai 30 itu ukuran small. 30 sampai berapa? 80. Medium 80. Sekarang ada sampai 2 meter ya. 2 meter itu yang XL sampai XXL itu. Nah, terus kemudian perawatannya Pak, tadi kan ada yang disiram, ada apakah perlu pemupukan khusus, terus suhu lingkungan sekitar mempengaruhi atau tidak? Ya. Gimana itu Pak? Nah, itu kalau soal perawatan dari media tanam ya, kalau media tanam itu kan Indonesia terbagi dari 2 musim Pak, 2 musim penghujan dan musim pengering ya, musim kemarau. Nah, itu kalau media itu setiap pergantian musim itu ganti. Pergantian media itu dibarengi dengan pemupukan. Terus kalau pohon itu kan daunnya tua. Kalau
alam kan itu bisa menggugurkan sendiri karena terlalu kurangnya curah air ya, curah hujan ya. Tapi kalau di dalam pot kan mesti disiram, nah, itu nggak bisa gugur. Nah, itu kita bantu pakai digundulin sendiri, pruning ya, pakai pruning ya. Terus nanti kalau soal hama itu kita sekitar 1 minggu sekali itu ya fungisida, juga akar mungkin pakai dolomit ya, pakai dolomit. Terus kalau pemupukan yang kimia juga ada, itu pakai yang jenis mutiara itu sedikit, tapi itu sedikit, itu tidak dianjurkan untuk pemula itu, soalnya itu dosisnya harus coba-coba itu. Baik Pak, di belakang kita ini kan banyak Pak dengan jenis-jenis Tanaman ya, tanaman dan juga dari berbagai macam wilayah atau daerah. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau serut itu yang ini itu daerah Indonesia, tapi di populasi yang banyak itu daerah Jawa Timur Pak. Terus kalau sama ini lohansum, terus sancang itu bukan lokal, itu dari mana Pak? Taiwan ya, dari Taiwan. Terus kalau yang Indonesia ini sisir, terus beringin, binyamin, nah, itu dari lokal. Apalagi ini wahong ini bisa disambung dengan sancang yang dari mana, yang dari ekspor. Ya gitu pemirsa, terkait dengan bonsai. Sekarang kita ke Ketua Kobranya, Ketua Kobra ya, dengan Bapak Slamet Mujiman. Nah, ini akan menjelaskan nanti bagaimana kobra itu di Temanggung berkembang. Ya, monggo Pak, bisa jelaskan Pak, apa itu kobra dan bagaimana mengelola keanggotaannya. Oh iya, monggo Pak. Makasih ya. Ini kebetulan saya Ketua Kobranya. Terus Kobra itu komunitas, singkatan dari Komunitas Bonsai Temanggung Utara. Jadi wilayah Kecamatan Bejen, Kecamatan Tandiroto, Tretet, dositernya. Itu di Temanggung banyak komunitas sebetulnya, ada kurang lebih 8 yang tergolong dalam satu wadah namanya PPBI Temanggung. Kebetulan di sini di Pelosok Gaden ini tempatnya istilahnya sekretariatnya Kobra. Jadi masing-masing anggota itu sebagian besar punya lahan di sini, sewa, terus ditanami dan sebagainya. Kobra itu sebetulnya dulunya itu hobi, berhubung hobi, terus alhamdulillah menghasilkan, terus kita kembangkan lagi, terus kita sewa lahan untuk tanaman menjadi bonsai tadi, yang tadinya itu kan kita sering berburu di hutan, karena permintaan dari konsumen itu sekarang meningkat, lah kita terus berbudidaya. Sekarang dari cangkok, dari kadi yang dikatakan Pak Edi itu dari biji, dari stek dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah dari kami sudah lumayan lancar lah untuk di usaha di bonsai ini, dan harapan kami kepada pemerintah khususnya, kebetulan ini kan dari komunitas itu sebenarnya banyak, anggotanya banyak. Di Temanggung sendiri yang sudah tergabung resmi punya KTA itu 200 lebih, dan masih banyak lagi yang belum ber-KTA. Dan harapan kita ini kan sebetulnya masuk dalam ekonomi kreatif, bisa di UMKM lah apa gimana, yang nanti harapan kami dari pemerintah pun membantu untuk pemasaran dan sebagainya. Yang selama ini pemasaran kita orang per orang, ada komunitas, ada dari perkumpulan PBBI sendiri. Dan yang sudah kita alami untuk pemasaran, kita lebih ke luar daerah, dari Semarang, Jakarta, ada Jogja, Bali, ada Bali juga. Dan kita masih termasuk perlu sekali untuk lebih banyak lahan lagi untuk kita kembangkan dan sebagainya. Terus kemarin dari anggota kita itu
ada beberapa Mas Edi, 6 ya. Iya, 6. Itu ikut sekolah bonsai Sekolah bonsai di ya. Magelang Di yang Magelang. resmi dari PBBI Pusat. Ya, itu alhamdulillah sudah selesai. Untuk menjadi anggota Kobra apakah ada syarat khusus, Pak? Ada, itu terutama itu kan ya ngomong cara kita istilahnya ada aturannya lah. Ya pertama jelas penghobi bonsai ya. Terus di situ ada aturan, di situ ada perkumpulan, ada pertemuan, ada terus ketika kita ada kontes, kita berangkat di jadwal, ada berapa orang mewakili. Terus nanti kita ada edukasi juga, ada kita mengundang trainer-trainer atau yang sudah paham di bonsai kita undang, terus kita nanti sharing demo bersama di situ. Itu kita biasanya tuh 1,5 bulan itu kita sering bertemu. Pak, apabila ini dari teman-teman selain Temanggung ini pengen membeli bonsai, baik yang tadi ukuran kecil sampai yang besar itu diameternya itu harus kemana, Pak? Oh ya, kalau untuk teman-teman atau saudara kita yang mau beli menginginkan bonsai dari sini ya kita pusatnya di Ploso Garden ini. Kita di sini ada beberapa tempat. Di itu tempat Mas Wiwin juga ada. Jadi datang saja di sini. Ya, di map Bima Jaya Bonsai Ya, mapnya. dimasuknya di map Bima Jaya Bonsai. Ya. Itu alamatnya di situ. Oke, ya teman-teman, apabila nanti teman-teman di luar Temanggung yang minat terhadap bonsai itu dari kecil, ukuran kecil sampai dengan ukuran XL atau large atau yang bisa sampai kayak beringin itu mungkin bisa ke Bima Jaya Bonsai. Alamatnya Ploso Garden, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like YouTube Kominfo Temanggung. Nantikan konten-konten kita menarik lainnya. Terima kasih. Dadah. Kepoin yuk.